Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi Pasar Modal Indonesia. Pemirsa, emiten pertambangan terafiliasi Prayogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk yang berkode saham CUAN akan melaksanakan aksi korporasi berupa pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:10 di pasar reguler dan negosiasi pada 15 Juli 2025 mendatang. Adapun pelaksanaan stock split ini mundur dari jadwal sebelumnya yang pernah ditetapkan pada 10 Juli 2025. Emiten pertambangan terafiliasi Prayogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk yang berkode saham CUAN akan melaksanakan aksi korporasi berupa pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:10 di pasar reguler dan negosiasi pada 15 Juli 2025 mendatang. Pelaksanaan stock split ini mundur dari jadwal sebelumnya yang pernah ditetapkan pada 10 Juli 2025. Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas saham cuan di pasar. Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan 9 Juli 2025, dengan adanya stock split, maka nilai nominal saham cuan akan berubah dari sebelumnya Rp200 per saham menjadi Rp20 per saham. Dengan demikian jumlah saham yang ditempatkan dari store penuh perseroan akan meningkat dari 11,24 miliar saham menjadi 112,41 miliar saham. Rencana stock split ini telah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa CUAN pada 30 Juni 2025. Nantinya 14 Juli 2025 akan menjadi akhir perdagangan saham CUAN dengan nilai nominal lama di pasar reguler dan negosiasi. Berlanjut di tanggal 15 Juli, perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar reguler dan pasar negosiasi akan dimulai. Di sisi lain, perdagangan saham dengan nilai nominal baru di pasar tunai akan dimulai pada 17 Juli mendatang. Pada 9 Juni pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, saham cuan terpantau bergerak naik 1,16% ke level Rp13.100 per saham. Dalam sepekan terakhir, harga saham cuan melesat 8,92%. Berbagai sumber ada di channel. Emiten milik Boy Thohir, Merdeka Battery Materials atau MBMA menggelontorkan dana Rp36,6 miliar untuk eksplorasi tambang nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara. Eksplorasi dilakukan melalui anak usaha MBMA yakni PT Sulawesi Cahaya Mineral. MBMA resmi mengumumkan pengeluaran senilai Rp36,6 miliar untuk eksplorasi nikel di wilayah konsesi PT Sulawesi Cahaya Mineral. Dana tersebut mencakup pengeboran, pengujian laboratorium, dan studi umur tambang di kuartal 2 2025. Program eksplorasi ini difokuskan di sekitar lubang tambang existing guna mendukung rencana penambangan jangka menengah dan panjang perusahaan. Hingga Juni 2025, MBMA telah menyelesaikan pengeboran permukaan sepanjang lebih dari 20.000 meter dengan melibatkan 37 rig bor. Eksplorasi juga mencakup pemetaan geologi, pengambilan sampel, serta survei geofisika penggunaan radar bawah tanah sejauh 55 km. Pemetaan juga dilakukan di area seluas 344 hektar untuk mendukung validasi sumber daya. Eksplorasi masif ini berdampak positif terhadap pergerakan saham MBMA di Bursa Efek Indonesia. Sahamnya melonjak 6,09% ke harga Rp505 per lembar dengan nilai transaksi mencapai Rp325 miliar dalam satu hari. Dalam sebulan terakhir, saham MBMA sudah menguat lebih dari 21%, mencerminkan optimisme pasar terhadap strategi ekspansi bisnisnya. Berbagai sumber, IDX Channel. PT Transcoal Pacific Tbk atau emiten berkode saham TCPI mengumumkan telah menandatangani perjanjian pengangkutan biji nikel dengan salah satu perusahaan tambang biji nikel di Sulawesi Tenggara. Estimasi nilai kontrak pengangkutan biji nikel ini berjumlah $885 juta atau setara dengan Rp14,34 triliun. PT Transcoal Pacific Tbk emiten dengan kode saham TCPI mengumumkan telah menandatangani perjanjian pengangkutan biji nikel dengan salah satu perusahaan tambang biji nikel di Sulawesi Tenggara. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, periode kontrak pengangkutan biji nikel tersebut berlangsung selama 5 tahun dan selanjutnya diperpanjang selama 5 tahun sehingga totalnya 10 tahun. TCPI mengestimasikan total volume kargo angkutan biji nikel selama 10 tahun dapat mencapai 100 juta metrik ton dengan tunduk pada ketentuan yang terdapat pada kontrak.
Adapun estimasi nilai kontrak pengangkutan biji nikel ini berjumlah 885 juta dolar Amerika atau setara dengan 14,34 triliun rupiah. Direktur Transkol Pasifik Bintang Septo Drestanto dalam keterbukaan informasi yang dikutip pada 9 Juli mengatakan, pengangkutan biji nikel melalui laut dengan menggunakan kapal motor jenis bulk carrier dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar yang ditentukan oleh pelanggan sebagaimana diatur dalam kontrak. Tim Liputan IDX Channel. PT Adikarya Persero Tbk berhasil menyabet penghargaan pada IDX Channel Anugerah ESG 2025. Adikarya Persero dinilai berhasil memadukan penerapan ESG di tingkat internal dari level karyawan hingga top manajemen yang berdampak pada masyarakat. PT Adikarya Persero Tbk berhasil menyabet penghargaan pada IDX Channel Anugerah ESG 2025 untuk kategori sektor infrastruktur. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kinerja perseroan yang telah memadukan penerapan ESG di tingkat internal dari level karyawan hingga top manajemen. VP Corporate Communications PT Adikarya Persero Tbk Aan Susanto mengatakan, pihaknya juga telah membentuk komite khusus untuk memastikan strategi Adikarya dalam penerapan ESG jangka panjang, serta terus berupaya menguatkan peran lingkungan, pengembangan sosial, dan prinsip tata kelola yang matang ke depannya. Jadi implementasi di ADI ini memang secara konsisten diterapkan dari level top manajemen sampai dengan level di bawah, dan memang kita juga ini menjadi rencana jangka panjang kita, itu strategi ESG sebagai bentuk komitmen ADI dalam keberlanjutan. Dan memang saat ini yang sudah diterapkan oleh di ADI sendiri itu ada SKD penerapan komite dan kebijakan-kebijakan ESG ADI. Aan Susanto meyakini IDX Channel Anugerah ESG 2025 ini akan menjadi tolak ukur bagi perusahaan-perusahaan untuk mengimplementasikan ESG serta semakin memperkuat komitmen terhadap ESG untuk pembangunan keberlanjutan. Jakarta, Riki Adwardi, IDX Channel. Ya, selanjutnya kita ke indeks harga saham gabungan pemirsa, di mana terpantau hingga penutupan perdagangan di sesi pertama IHSG masih melanjutkan tren penguatan sejak perdagangan Senin, di mana pada penutupan sesi pertama Jumat IHSG menguat 0,43% ke level 7.035. Dibuka di zona hijau pada perdagangan pagi tadi di 7.036, indeks harga saham gabungan konsisten bergerak di zona hijau hingga penutupan di sesi pertama. 335 saham mencatatkan penguatan, 245 saham masih terpantau terkoreksi, 338 saham lainnya masih bergerak stagnan. Adapun nilai transaksi sebesar 6,67 triliun rupiah. Jika kita lihat dalam satu pekan terakhir indeks harga saham gabungan menguat 2,48%. Lantas saham-saham apa saja yang masuk dalam kategori top gainers maupun top losers? Pemirsa, kita cermati bersama. Dari top gainers ada saham seperti BMRI yang naik 2,9% ke level Rp4.960. Saham WIFI naik 3,47% ke level 2.090. MBMA juga masuk top gainers dengan penguatan 2,97% ke level Rp520. IOTF naik 2,56% ke posisi Rp120 per saham. Sementara itu dari sisi top losers, pemirsa, saham-saham yang masih terpantau bergerak melemah di tengah menguatnya IHSG. Ada saham CHEK turun 6,4% ke level 161, begitu pula saham pendatang baru ASPR turun 2,52% ke Rp116. DSSA terkoreksi 1,96% ke Rp54.475 dan juga saham Toba turun 1,78% ke Rp830. Sementara dari pergerakan sektoral, infrastruktur memimpin penguatan dengan kenaikan 1,83%, diikuti barang baku menguat 0,98%, kesehatan melemah 0,38%, konsumsi non-primer terkoreksi 0,21%.